Isu pegawai negeri sipil alias PNS yang akan digantikan perannya oleh robot kian ramai diperbincangkan. Alasannya efisiensi anggaran. Sebenarnya, seberapa besar anggaran belanja PNS selama ini? Apakah peran robot sebagai pengganti sudah mendesak? Di Indonesia, PNS atau belakangan disebut aparatur sipil negara menjadi salah satu profesi yang paling diincar. Selain gaji pokok, profesi ini juga menawarkan berbagai tunjangan serta dana pensiun. Jaminan hari tua inilah yang sebagian besar membuat pekerjaan sebagai abdi negara menjadi impian banyak orang. Makanya tak aneh jika hampir setiap tahun pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil alias CPNS diserbu oleh jutaan pelamar. Badan Kepegawaian Negara BKN mencatat jumlah pendaftar CPNS 2021 pada Juli lalu mencapai 3,5 jutaan orang. Meski turun dari jumlah pelamar CPNS 2019 yang tembus 5 juta orang, angka segitu tetap terbilang sangat besar. Itu nyaris menyamai jumlah populasi Provinsi Jambi per tahun lalu. Jumlah PNS di Indonesia fluktuatif. Ini antara lain dipengaruhi oleh moratorium penerimaan CPNS yang telah beberapa kali diberlakukan. Sebelum dilakukan pada awal pemerintahan Jokowi JK, penghentian sementara rekrutmen CPNS pernah juga diberlakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Tujuan keduanya kurang lebih sama, yaitu terkait efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada. Pemerintah tidak menginginkan birokrasi yang gemuk. Dalam kurun 6 tahun terakhir, jumlah PNS terus berkurang. Dari 4,37 juta pada 2015 menjadi 4,08 juta per Juli lalu. Ini telah sesuai dengan proyeksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa selama 2016 hingga 2020 sebanyak 750 ribuan PNS memasuki batas usia pensiun. Padahal secara rasio jumlah PNS saat ini terhadap penduduk di Indonesia terbilang rendah. 4,08 juta PNS untuk 272,22 juta penduduk, alias 1,49%. Ini berada sedikit di bawah kategori ideal 1,5% menurut kajian akademik Kemenpan RB. Artinya, setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,49 pegawai. BKN pernah membandingkan dengan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Di negara-negara tadi, rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduknya telah berada di atas 2,5%. Namun, menurunnya jumlah PNS dalam beberapa tahun belakangan berbanding terbalik dengan belanja pegawai dalam kurun waktu yang sama. Untuk tahun depan saja misalnya, pemerintah telah mengalokasikan belanja pegawai sebesar 426,8 triliun rupiah. Naik dari alokasi APBN 2021 yang sebesar 421,1 triliun rupiah. Angka itu setara 15,72% dari total belanja negara dalam postur APBN 2022 yang sebesar 2.714,2 triliun rupiah. Setahun yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan porsi belanja pegawai negeri lebih membebani APBN ketimbang alokasi anggaran untuk membayar bunga utang. Jika rasio pembayaran bunga utang sebesar 12,4% dari total belanja 2019, anggaran belanja pegawai yang sebesar 376,1 triliun rupiah setara dengan 16,3% dari total anggaran. Tragisnya, meski bukan rahasia lagi, bantuan sosial sudah lebih dari 1 dekade selalu mengalah. Rasio bansos terhadap APBN 2019 hanya 5%. Sekitar 2 bulan setelah Sri Mulyani sambat atau mengeluhkan itu, dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, Presiden Jokowi mengungkapkan sebuah gagasan yang cukup membuat gempar. Kepala negara hendak menyederhanakan birokrasi dan berencana menggantikan PNS dengan Artificial Intelligence alias AI. Lebih spesifiknya, ia berencana memangkas eselon 3, 4, dan 5 agar terjadi kecepatan dalam pengambilan keputusan. Korps Pegawai RI alias Korpri berpendapat tidak semua posisi PNS bisa digantikan oleh kecerdasan buatan dan mesin. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan empati, kerjasama, dan terkait kemanusiaan. Jika mengacu pada rencana Presiden, jabatan yang hendak dihapus adalah eselon 3 dan 4 yang mendominasi jabatan struktural. Porsinya 22 dan 71%.
atau 95.435 dan 306.518 orang. Juga eselon 5 yang masih mengisi 3% atau sebanyak 12.630 PNS dalam jabatan struktural. Jika ini semua benar-benar jadi dipangkas, maka birokrasi bisa sedikit lebih ramping karena menyisakan 4% saja PNS di jabatan struktural. Adapun jabatan struktural merupakan jabatan yang terkecil porsinya. Data terbaru BKN menunjukkan jabatan ini hanya dipegang oleh 434.370 orang atau 11% dari total 4,08 juta jumlah PNS yang ada. Sedangkan yang terbanyak adalah jabatan fungsional. Jabatan ini mendominasi dengan 51% dari keseluruhan jumlah PNS. Dari jumlah sebanyak itu, yang terbanyak adalah pelaksana sebanyak 43%. Kemudian disusul oleh guru sebanyak 38%. Sisanya medis, dosen, dan teknis yang sebanyak 19%. Selain menghemat anggaran, tujuan akhir dari menggantikan pegawai negeri sipil dengan robot tentu agar pelayanan publik lebih efektif. Apa ukuran efektivitas pelayanan publik? Penelitian bertajuk International Civil Service Effectiveness Index oleh peneliti dari Universitas Oxford pada 2019 menyebutkan PNS Inggris sebagai yang paling efektif sedunia, di atas Selandia Baru, Kanada, Finlandia, atau Australia. Peringkat itu diperoleh berdasarkan skor keseluruhan ukuran kinerja, seperti administrasi pajak, pembuatan kebijakan, inklusivitas, keterbukaan, integritas, manajemen krisis, serta manajemen fiskal dan keuangan. Indonesia tidak ada di dalam daftar tadi, sebab memang tidak termasuk dalam negara yang dilibatkan dalam penelitian. Namun sebagai ilustrasi saja, TheGlobalEconomy.com pernah menggunakan data dari Bank Dunia untuk membaca indeks efektivitas pemerintah Indonesia. Menurut indeks itu, skor terendah Indonesia terjadi pada tahun 1998, yakni di angka -0,6. Winan bangkit dari kubur dan ingin mengalahkan Spotify. Tetap di Fakta Data.